indahnya bunga-bunga di tempat yang sangat syahdu, sejuk, penuh dengan kekeluargaan. Kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah serta kesempatan untuk bisa bersama-sama hadir bermuwajjahah khatmil Quran dan talabul ilmi. Mudah-mudahan setiap langkah kaki yang kita ayunkan menjadi penggugur dosa-dosa kita, mengangkat derajat kemuliaan kita, dan mudah-mudahan kita semua kelak Allah kumpulkan di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kita semua yang meninggalkan rumah jauh-jauh, keluarga kita tinggalkan bersama sejenak untuk kita niatkan thalabul ilmi, menghidupkan tradisi sunnah Nabi. Kita juga kelak diizinkan oleh Allah mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang puasa hari ini? Enggak. Saya sudah sahur Ustaz, tapi tahu-tahu dapat kabar ternyata hari ini belum 1 Rajab. Ternyata Rajabnya diundur. Oh, apakah saya teruskan puasa atau saya sarapan dulu? Bagi yang mau tetap puasa, puasa enggak apa-apa. Bagi yang tidak berpuasa juga tidak apa-apa. Terlepas apakah hari ini atau besok 1 Rajab, wallahu alam. Karena memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sering saya sampaikan bahwa dalam hitungan hijriyah yang digunakan adalah garis edar bulan, bukan matahari. Bagaimana bulan itu terbit terbenamnya itu menjadi patokan, menjadi tolok ukur hari ini sudah masuk 1 Rajab atau belum. Nah kemarin di Jogja kan cerah ya, tidak hujan. Saya dari Mojokerto itu jam 1:30 siang masuk tol, sampai Solo hujan, sepanjang jalan hujan, dan tidak ada satupun matahari. Awan tebal, hujan lebat sepanjang tol, kurang lebih hampir 4 jam lebih sedikit sampai keluar masuk Jogja, ternyata kering. Oh, emang Jogja ini luar biasa. Sehingga di beberapa tempat tidak mampu melihat hilal atau tidak mampu melihat penampakan bulan sabit. Maka apabila bulan sabit tidak dapat dilihat, salah satunya dikarenakan awan, hasilnya diapakan? Diistikmalkan atau digenapkan menjadi 30 hari. Ini bagi yang mengikuti metode ru'yatul hilal. Tapi yang sudah jauh-jauh hari sudah ditentukan, bahkan di Saudi juga sudah ditetapkan hari ini adalah 1 Rajab, ya mengikuti hari ini 1 Rajab. Berdasarkan hisab hitungan astronomi hari ini 1 Rajab, ya puasa 1 Rajab. Nah, terlepas dari itu, mau mengikuti mazhab yang melihat secara langsung atau dengan hitung-hitungan, karena hitung-hitungan itu lebih pasti. Hitung-hitungan itu tidak bisa direkayasa. Kapan tanggal 1, kapan tanggal 30 itu bisa dilihat. Maka yang menggunakan metode hisab, tidak apa-apa kalau hari ini berpuasa, insya Allah juga dapat pahala yang sama. Nah, terlepas dari itu, entah hari ini atau besok kita akan memasuki 1 bulan suci di dalam Islam. Dari 12 bulan yang ada 4 bulan suci. Dan salah satu bulan suci itu berada di antara Jumadil Tsani dengan bulan Sya'ban, yaitu bulan ini, bulan Rajab. Begitu kita memasuki bulan Rajab, itu sebuah peringatan bahwa 60 hari, 2 bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka para ulama salaf mengatakan Rajab itu adalah bulan saatnya menebar benih, bulan untuk menanam. Nanti Sya'ban bulan untuk menyiram, menjaga, merawat. Nah, panennya kapan? Panennya nanti pada bulan Ramadan. Di antara mereka juga ada yang mengatakan Rajab itu bulannya Allah, sedangkan Sya'ban bulannya Rasulullah. Adapun Ramadan bulannya
umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bulannya umat Islam. Di dalam Al-Quran ada satu ayat yang sering saya sampaikan ketika memasuki bulan suci Rajab itu, salah satunya terdapat di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-36. Nanti malam misalnya ibu-ibu mengajak keluarganya, ayo bangun sahur besok puasa. Ini ayatnya. Surat At-Taubah ayat ke-36. Sudah ketemu? Surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Inna iddatash syuhuri, sesungguhnya bilangan bulan, indallahi, yang ada di sisi Allah, isna asyara syahron, terdapat 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, sejak diciptakannya langit dan bumi. Jadi sejak alam semesta ini diciptakan, bilangan bulan dalam 1 tahun itu hanya 12. Tidak akan bertambah atau berkurang. Pokoknya ada 12 bulan. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urujunil qadim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Dalam hitungan kalender sampai saat ini masih mengikuti dua mazhab. Yang pertama adalah mazhab matahari, yang kedua mazhab bulan. Nah, kita pilih yang mana? Kalau Masehi itu hitungannya menggunakan matahari. Maka ada perbedaan yang sangat mendasar dalam hitungan kalender, baik itu Hijriah ataupun Masehi. Kalau Masehi itu hitungannya menggunakan matahari. Sama, bulannya ada 12 dalam 1 tahun. Hanya saja kalau Masehi itu dimulai dari bulan Januari, Februari dan seterusnya sampai berakhir bulan Desember. Adapun dalam kalender Hijriah atau Qamariyah, mulainya dari bulan apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Berarti dimulai dari bulan Muharram berakhir sampai bulan Zulhijjah. Hafal nggak 12 bulan Hijriah? Pokoknya samalah seperti kemarin gitu. Bulan Hijriah itu menjadi bulan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan dasar-dasar ibadah seperti puasa Ramadan. Puasa Ramadan selama 30 hari atau 1 bulan itu dasarnya adalah kalender Qamariyah, bukan Masehi. Maka ada perbedaan antara Masehi dengan Qamariyah. Kalau Syamsiyah atau Masehi itu dalam 1 bulan bilangannya paling tidak ada 3 macam. Antara 28, 30 sampai 31. Paling banyak 31, seperti bulan Januari kan 31 hari. Kalau Februari bahkan ada yang 28 hari, tahun kabisat. Jarang 29 hari. Kalau tidak 28, 30, 31 hari. Nah, dalam hitungan Qamariyah atau Hijriyah itu hanya 2. Kalau tidak 29, 30. Dan yang paling banyak itu 29 hari. Enak ya, apalagi Ramadannya cuma 29. Ada yang nawar, bisa nggak 28? 29 hari. Lah kenapa kok ada 30 hari? 30 hari itu hanya sebagai alternatif terakhir. Ketika di penghujung bulan itu kita tidak dapat menyaksikan hilal. Berarti setiap akhir bulan update terus. Iya, zaman itu. Maka di zaman modern ini banyak ulama melakukan ijtihad. Nggak usah ngelihat-lihat, susah masa barang sekecil itu dilihat. Akhirnya mereka menggunakan metode hisab, yaitu perhitungan astronomi. Dan itu lebih akurat, lebih pasti. Jangankan hari ini atau besok, 50 tahun yang akan datang, jam berapa, tanggal berapa, terjadi apa, itu bisa dilihat. Betul nggak? Misalnya, tahun kapan terjadi gerhana bulan, bisa nggak dihitung dari sekarang? Sangat bisa.
kapan terjadinya gerhana matahari. Dari sekarang pun bisa dihitung dan benar-benar terjadi. Itu kehebatan Allah di dalam membuat ilmu hisab. Dan ilmu hisab itu ilmu yang pasti. Dasarnya jelas menggunakan hitungan baik matahari maupun bulan. Yang kata Allah di dalam surat Yasin tadi, lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Masing-masing baik matahari maupun bulan berjalan sesuai dengan garis edarnya masing-masing dan tidak pernah telat sedetik pun. Ada enggak matahari telat terbit itu? Kita sudah masak, sudah ke pasar, mana ini matahari enggak terbit-terbit? Enggak pernah kan? Selalu on time. Beda dengan Ustadz. Matahari selalu on time. Kapan dia terbenam? Pasti. Bahkan bulan pun sebetulnya sama. Pasti. Hanya saja kita untuk bisa menyaksikan kapan terbitnya bulan, itu masih terjadi perbedaan pendapat. Nah, terlepas dari itu, mau hari ini atau besok, kita harus memahami apa saja keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya terkait dengan bulan Rajab ini. Rajab disebut Rasulullah sebagai bulan Mudhar. Mudhar itu salah satu suku yang ada di suku Arab pada saat itu, suku yang sangat menghargai tradisi. Maka ayat ke-12 36 surat ke-9 tadi atau surat At-Taubah dijelaskan oleh Rasulullah SAW apa saja 4 bulan yang disucikan itu. Rasulullah menyabdakan, az-zamanu qad istadara ala kahayatihi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Zaman itu terus-menerus berputar sebagaimana sejak pertama kali dia diciptakan, di mana dalam 1 tahun terdapat 12 bulan. 4 di antaranya ada bulan suci. Disebut oleh Rasulullah, yang pertama adalah Muharram. Ya, dari 12 bulan itu ada 4 bulan suci. Yang pertama bulan Muharram. Kemudian yang kedua, mundur ya, Zulhijjah. Kemudian yang ketiga Zulqa'dah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, ini berurutan. Salasun mutawalliyatun. 3 itu berurutan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah. 3 berurutan. Sedangkan yang 1 baina Jumadaisani, di antara 2 Jumadi, Jumadil Awal dan Jumadil Akhir, yaitu Rajab Mudhar, bulan Rajab yang subur, yang penuh dengan kebaikan. Subur itu kan simbol banyak kebaikan. Nah, bulan Rajab ini bulan yang mulia, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir surat At-Taubah ayat ke-36 tadi, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kata Allah, janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri. Apa artinya menzalimi diri sendiri? Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, di antara keutamaan bulan Rajab itu, siapa yang melakukan kebaikan apapun bentuknya, baik itu hadir di majelis ta'lim seperti ini, silaturahim, ngaji, sedekah, baca Quran, ibadah-ibadah sunnah lainnya, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah lebih banyak dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Begitu pula sebaliknya, ini hati-hati. Siapa yang melakukan kemaksiatan, siapa yang melakukan perbuatan dosa pada bulan ini, maka balasannya juga 2 kali lipatnya dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Nah, kenapa kok Allah memberikan kelipat gandaan pahala dan juga dosa? Yang berbuat baik dibalas dengan kebaikan yang lebih banyak. Yang berbuat buruk dibalas oleh Allah dengan keburukan yang juga lebih banyak. Salah satu hikmahnya adalah agar kita termotivasi untuk banyak melakukan kebaikan. Liburnya, kemaksiatannya atau dosanya libur dulu. Kita agar lebih fokus berbuat baik sebanyak-banyaknya, karena bulan ini adalah obral pahala. Sebagaimana bulan Ramadan, di mana pada saat kita memasuki bulan Ramadan itu kita panen. Tapi kalau tidak ada tanaman, apa yang bisa dipanen? Ini kan banyak sawah nih. Sebentar lagi panen, sudah menguning. Kenapa mau panen? Karena ada padinya. Dan padi itu tumbuh karena ditanami. Sama halnya dengan Ramadan. Banyak yang panen pahala nanti di bulan Ramadan, kecuali yang tidak pernah
menanam. Apa yang dipanen? Nah, menanamnya itu kapan? Menanamnya sejak Rajab ini. Maka kita tanam mulai bulan ini. Tanam Quran, tanam puasa, tanam sedekah, tanam tahajud, tanam sholat duha, tanam thalabul ilmi. Nanti Ramadan saatnya kita panen, dapat banyak, pahalanya melimpah ruah. Nah, orang yang cerdas itu orang yang selalu memaksimalkan waktu yang Allah berikan kepadanya untuk hal-hal yang produktif, untuk hal-hal yang bermanfaat, baik itu untuk dirinya maupun untuk orang lain. Jarang sekali orang yang, kata Nabi, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dan banyak melakukan amalan-amalan untuk kehidupan setelah kematiannya. Itu definisi orang yang cerdas. Sehingga adanya waktu yang sama antara kita dengan siapapun, 24 jam, tapi kadang hasilnya berbeda-beda. Ada yang waktunya sama 24 jam, dia mendapatkan hasil yang banyak. Ada juga yang waktunya sama 24 jam, tapi hanya untuk turah-turu, pelesar-pelesir, tidak produktif. Sehingga di akhir tahun itu nanti beda nominalnya, ketika dikalkulasi beda, termasuk dalam hal ibadah. Ada orang yang satu tahun kan 365 hari, sama-sama 1 tahun, tapi 1 tahun dia bisa hafal Quran 30 juz. Ada yang 1 tahun dapat 1 ayat, gak muda-muda. Ada yang 1 tahun dia sudah menorehkan prestasi yang berkaitan dengan ukhrawi. 1 tahun itu bisa bangun masjid 10. Ini 1 tahun belum juga ada satupun masjid. Apa yang membedakan itu? Tentunya prestasi. Dan prestasi itu bukan yang kemarin kita dapatkan tanpa ada usaha, tanpa ada ikhtiar. Seseorang itu dikatakan berprestasi itu kalau dia punya proses, kan? Misalnya dia kelas 6 berprestasi, prestasi di akhir semester, prestasi cabang olahraga tertentu. Apakah seseorang yang berprestasi itu tanpa ada proses, ujuk-ujuk langsung juara, tiba-tiba berprestasi? Tidak, kan? Pasti berproses. Siapapun yang berprestasi, entah itu olahraga, entah itu sains dan seterusnya, pasti mereka adalah orang-orang yang sudah melewati proses. Dan proses itu ada di hadapan kita saat ini, itu bulan Rajab. Maka harus kita mulai sedikit demi sedikit, pelan-pelan latihan puasa, agar nanti ketika Ramadan tiba itu tidak kaget kita. Tidak pernah berpuasa kecuali hanya setahun sekali, begitu masuk Ramadan kaget, jam 8 pagi sudah kerucuk-kerucuk, perutnya sudah lapar. Kenapa kok bisa secepat itu lapar, padahal tadi malam sahurnya 2 piring? Oh, ternyata dia belum terbiasa puasa. Sebaliknya orang yang sudah terbiasa puasa, walaupun dia tidak sahur, pokoknya kalau sudah terbiasa puasa ya tetap enak saja. Nabi itu ketika masuk ke dalam rumah, beliau bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, adakah sarapan untuk hari ini?" "Belum masak wahai Rasulullah." Bukan belum masak, belum belanja. Belum belanja. Dan tidak ada yang bisa dipakai untuk belanja. Oh, kalau begitu hari ini aku berpuasa, katakan. Semudah itu beliau mengatakan aku berpuasa. Gampang, kan? Kalau kita kan secara formalitas harus masak dulu, ngenget kuah, disiapkan dengan segala macam menunya untuk sahur seperti itu. Nabi sederhana, nggak ada makanan, puasa. Nah, suatu ketika Nabi itu sudah sahur, sudah niat berpuasa, nawaitu shauma ghadin, sudah niat puasa. Tapi tiba-tiba ada yang masak. Salah seorang istri Rasulullah masak. Sudah susah payah, istrinya masak, dihidangkan kepada Rasulullah. Rasulullah itu kan orangnya perasa, nggak tegaan. Istrinya sudah masak, mungkin kemeringet ya, kalau kita kan ibu gembrobos itu di dapur, susah payah masak, kemudian dihidangkan. Lah kok misalnya suaminya bilang, aku puasa, kecewa nggak? Itu padahal bagus lu puasa, apalagi aku sarapan ya. Sarapan di luar, tambah marah, itu langsung bisa ditumpahkan seketika. Bener kan? Orang yang mengatakan aku berpuasa saja kadang membuat istrinya kecewa. Yang sudah masak susah payah, sudah belanja ke pasar, ya, berharap masakannya itu
dimakan, dinikmati oleh suaminya, ternyata suaminya bilang, aku puasa. Wah, susah menyembuhkan luka hati seperti itu. Maka Rasulullah itu betul-betul perasa. Beliau sudah sahur, ini puasa sunnah ya, bukan puasa Ramadan. Sudah niat puasa, disiapkan makan siang atau bahkan sarapan, beliau dimakan. Lalu istrinya bertanya, wahai Rasulullah, bukankah tadi engkau sudah niat puasa? Ya tadi. Sekarang. Sebegitu mudah Rasulullah, tidak sesaklek yang kita bayangkan. Maka tradisi puasa itu harus dimulai dari bulan Rajab. Sampai nanti ketika Sya'ban, sebagaimana Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah itu berpuasa lebih banyak dibanding dengan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Hampir-hampir 1 bulan lamanya itu Rasulullah berpuasa Sya'ban. Ini menunjukkan bahwa persiapan Rasulullah itu lebih matang daripada kita. Nabi yang seperti itu sudah terbiasa puasa, nggak ada makanan, beliau kemudian meniatkan, baiklah kalau begitu aku akan berpuasa. Tidak perlu sahur. Tapi untuk menghadapi Ramadan, Rasulullah berusaha sedemikian rupa mempersiapkannya dengan memperbanyak puasa. Hampir 1 bulan beliau berpuasa. Nah, seharusnya kita lebih dari itu kan. Maka ada banyak sekali anjuran untuk beribadah, di antaranya ibadah yang berkaitan fisik, puasa. Begitu pula dengan sholat. Kenapa sholat harus kita evaluasi? Bulan Rajab, tanggal 17 Rajab itu diyakini oleh para ahli sejarah sebagai bulan terjadinya peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Sebagaimana Allah firmankan di dalam ayat pertama surat Al-Isra, surat ke-17. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Surat 17 ayat pertama. Maha suci Allah Subhana alladzi yang telah asra memperjalankan bi'abdihi dengan hambanya lailan pada waktu malam. Isra itu artinya adalah perjalanan malam. Bengi-bengi dolek bakmi. Mana Isra? Isra itu perjalanan yang dilakukan di waktu malam. Pokoknya kita jalan malam itu Isra. Cuma bedanya kalau Rasulullah Isra'nya dari mana? Minal Masjidil Haram, berawal dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, sampai Masjidil Aqsa. Perjalanan Rasulullah itu dimulai dari masjid, berakhir di masjid. Ini perjalanan kehidupan. Kalau bisa kita itu bermula dari masjid, semasa hidupnya sobo masjid, tidak pernah jauh dari masjid, sampai nanti pun meninggal dunia di masjid. Ada orang yang tidak pernah ke masjid, begitu ke masjid, sholatnya paling depan. Lebih depan daripada imam. Oh, itu namanya disolatkan. Bukan ikut sholat, tapi disolatkan. Ada orang yang gak pernah ke masjid, sekali ke masjid, bukan ikut sholat, tapi disolatkan. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita kan, ya berawal dari masjid, berakhir di masjid. Bahkan mungkin ada ibu-ibu yang marbot masjid, menghidupkan masjid, memakmurkan masjid. Karpetnya masjid atos tuh kok yang lebih empuk. Masjid kok sumuk, kita belikan AC, pasang AC. Masjid kok kotor, kita belikan sapu, kita belikan sabun. Mukunanya sudah jamur, sudah gelinting-gelinting, dah kita belikan. Itu bekah. Walaupun kita belum bisa bangun masjid, setiap ada kesempatan membangun masjid, kita gabung di situ. Gak harus buat masjid satu utuh dari pondasi, dari tanahnya sampai atap. Sampai kata Nabi, walau kamafhasin, walaupun hanya sebesar sangkar burung. Kayak apa sangkar burung itu? Ya.
Walaupun hanya sebesar sangkar burung. Nah, dulu burung onta kali ya, gede gitu. Walaupun masjidnya sebesar itu, sebesar sangkar burung, maka itu sudah ada nilainya di sisi Allah. Ada kesempatan bangun masjid, bismillah, saya bantu 1 sak semen. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 1 sak semen itu 1 tiangnya nggak cukup. Ya semampunya itu enggak apa-apa, semampunya. Siapa tahu niatnya bantu 1 sak semen, ternyata Allah bukakan rezeki jadi 10 sak semen. Kita bisa bantu ya 5 meter keramiknya, Masya Allah. Setiap ada niat untuk berbuat baik, jangan sampai kita melipir, apalagi pura-pura nggak lihat. Anggap itu sebagai kesempatan bagi kita. Yang butuh kita, bukan yang butuh panitia pembangunan masjid. Karena itu tinggalan yang nanti akan kita bawa mati. Sedangkan harta kita, rekening kita tinggalkan. Bahkan akan menjadi rebutan. Enggak usah khawatir, nanti anak saya makan apa. Emang yang ngasih rezeki anak kita? Bukan. Anak kita itu membawa rezeki masing-masing. Bahkan kalau bisa kita sampaikan ke anak kita, nak, ini ada harta tinggalan, enggak banyak, hanya 3M. Saya sampaikan kepada kalian, kata orang tuanya. Tapi mudah-mudahan menjadi kenyataan ini ya. Nanti kalau saya mati ya, kalian gak usah rebutan harta ini. Ini mau saya sumbangkan ke masjid. Saya mau bangun masjid. Kalau saya belum sempat, nanti tolong lanjutkan pembangunan masjid ini. Lah saya bagiannya apa, Mak? Biasanya begitu anak-anak, 3M ya. Sudah kebayang, ya Allah cepet mati, ya Allah cepet mati. Itu anak yang durhaka namanya. Begitu tahu orang tuanya punya uang banyak, didoakan, bacakan surat Yasin atau ditahlilkan. Itu anak durhaka namanya. Kalau anak yang saleh, dia akan mendoakan orang tuanya. Ya Allah panjangkan orang tua saya, umurnya panjangkan. Gitu. Kita harus yakinkan kepada anak-anak kita, kalian itu membawa rezeki kalian masing-masing. Kalau kita hanya fokus kepada anak kita, ninggali mereka dengan tinggalan yang banyak, gak akan cukup. Sebanyak apapun harta akan tetap kurang. Bahkan sebanyak apapun yang kita tinggalkan, kalau anak kita tidak memiliki pondasi agama, itu hanya akan menjadi kesengsaraan orang tuanya di alam kubur. Lihat anak-anaknya rebutan, seneng-seneng menggunakan harta tinggalan orang tuanya, padahal orang tuanya nyari susah payah. Anaknya mungkari ngentek ketok. Coba kalau dulu digunakan untuk bangun masjid, bangun pesantren, bangun musola, betapa bahagianya orang tua. Kita sampaikan ke anak-anak kita. Jangan sampai kita menyesal. Karena sesungguhnya banyak sekali kesempatan yang Allah berikan kepada kita, tapi kadang kesempatan itu kita tunda. Nanti aja lah, masih muda kok, masih butuh. Biasanya bilangnya masih butuh. Kalau kita nuruti butuh, sampai kapanpun tetap butuh. Hanya orang-orang yang hatinya diberikan kelapangan oleh Allah yang sudah tidak lagi merasa butuh. Dia hanya butuh kepada Allah. Maka ilmu itu menjadi dasar utama sebelum kita mati. Siapa yang ingin hidup bahagia, dia harus punya ilmu. Siapa yang ingin mati bahagia, dia harus punya ilmu. Banyak orang ingin hidup bahagia tapi lupa mati bahagia. Pengen hidup enak tapi lupa caranya mati enak. Mati enak itu ya mati dalam keadaan husnul khotimah. Kesempatan untuk banyak berbuat baik itu Allah berikan kepada kita di bulan Rajab ini. Apapun. Bahkan kalau bisa kita punya tabungan khusus, walaupun nggak banyak. Punya tabungan khusus yang memang kita niatkan. Besarkan niat dulu. Mau bisa atau tidak itu urusan nanti. Yang penting kita besarkan niat. Mungkin ada loh orang itu niat saja nggak berani. Punya impian saja takut. Misalnya punya impian bangun masjid, takutnya, wah nanti kalau nggak ada uangnya gimana? Nanti kalau kurang gimana? Takut. Padahal bisa jadi kita itu hanya punya niat.
Nanti yang melanjutkan siapa? Anak-anak kita. Oh, ibu dulu punya niat bangun masjid, tapi beliau keburu meninggal dunia, belum terrealisasi. Lalu anaknya yang melanjutkan itu, apakah pahalanya sampai? Sampai. Dulu datang seorang perempuan menghadap Rasulullah SAW dan mengatakan, wahai Rasulullah, ibuku mati mendadak, meninggal dunia secara tiba-tiba. Kalau sekarang mungkin serangan jantung, atau tidak harus serangan jantung. Masih ingat peristiwa di Balikpapan kemarin tuh, yang hampir 20 orang meninggal dunia karena diseruduk sama tronton. Kan mereka nggak tahu. 1 menit bahkan 1 detik sebelum peristiwa itu mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Sebagaimana kita, apakah mereka yang keluar dari rumah terus mereka punya firasat, kok saya rasanya pengen mati gitu? Pernah nggak? Enggak kan? Mereka tidak punya firasat seperti itu. Keluar rumah ya keluar rumah. Ada yang ke pasar, ada yang antar anaknya sekolah, ada yang ke kantor, ada yang berangkat kerja. Tahu-tahu di jalan, mereka ditabrak dari belakang. Kok kalau dilihat dari CCTV-nya, kenapa trontonnya tidak nabrak ke dinding trotoar sebelah, kok malah menghantam semua yang sedang berhenti di depan traffic light itu? Ya siapa lagi kalau bukan Allah yang menentukan takdir. Dan mereka memang hari itu meninggal dunia. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau Allah sudah menentukan ajal seseorang, maka tidak ada seorang pun yang bisa menunda atau memajukannya. Jadwalnya sudah pasti, on time. Jam berapa tidak bisa ditunda. Tidak bisa ditunda. Pilpres saja bisa ditunda. Tapi kalau hari libur Maulid bisa ditunda, bisa diundur. Tapi kalau kematian tidak bisa ditunda. Ada orang yang ingin mati, lompat dari lantai 9 turun, ceplok, ternyata nggak mati. Begitu dibawa ke rumah sakit, kok saya belum mati? Ya, belum waktunya mati. Sebaliknya ada orang tertawa, mati. Bersin, mati. Kesedak, keselak, mati. Ternyata kematian itu lebih dekat. Dan mereka yang meninggal dunia, bahkan hari ini yang meninggal dunia itu tidak tahu seperti apa mereka meninggal dunia. Nah, orang yang cerdas, kata Nabi, itu adalah orang yang selalu berusaha mengendalikan hawa nafsunya, jangan sampai mengikuti hawa nafsu. Nafsu itu pinginnya yang buruk-buruk. Semua nafsu itu ingin yang buruk-buruk, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Sampai disebutkan di awal juz 12 itu, innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan, kecuali illa ma rahima rabbi. Nafsu yang dirahmati oleh Allah. Nafsu yang dirahmati oleh Allah itu nafsu apa? Nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, orang yang gak emosional, orang yang selalu mengedepankan memberi maaf, kasih sayang, termasuk husnudzon, positive thinking. Itu orang-orang yang mutmainnah. Maka orang-orang seperti ini hidupnya tenang, tidak kemerungsung, tidak tergesa-gesa, bahkan juga tidak terlalu yakin bahwa apa yang dia lakukan pasti berhasil. Karena di dunia ini tidak ada yang pasti. Tidak ada yang pasti. Dunia itu serba tidak pasti. Sebagaimana hidup ini serba tidak pasti. Siapa yang bisa memastikan saya masih hidup 30 tahun lagi? Bisa? Gak bisa. Maka setiap kita punya rencana apapun, awali dengan insya Allah. Besok mau ke Temboro, insya Allah. Jangan sampai pasti berangkat. Tidak ada yang pasti. Siapa tahu saatnya ganti lagi. Insya Allah, insya Allah. Melakukan apapun awali dengan insya Allah. Karena Allah yang maha berkehendak, sedangkan kita yang menjalani. Termasuk tadi, besarkan niat. Sebanyak mungkin kita punya niat baik.
niat berbuat baik. Adapun nanti terrealisasi atau tidak itu urusan Allah. Tapi ketika kita punya niat baik, yang jelas pahalanya itu sudah ditetapkan oleh Allah. Siapa yang punya niat baik, misalnya khataman, ini putaran keberapa ini? 22 ya. Besok di Arista Garden tanggal 2 Februari. Kita sudah punya niat sejak tanggal 1 Januari. Berapa hari itu? 34 hari. Niatnya pengen hadir waktu di Pusasa itu tanggal berapa itu? 8 Januari ya. 8 Januari. 8 Januari kita sudah punya niat. Bulan depan saya akan ikut khataman. Bismillah, udah disiapin. Dress code-nya macam-macamnya, hadiahnya juga. Sudah macam-macam. Niatnya sudah ditentukan. Dari pertama kali kita punya niat sampai hari ini, itu dihitung oleh Allah sebagai pahala yang terus-menerus kita dapatkan. Namanya pahala niat. Jadi pahala itu ada dua macam. Pahala niat dapat. Yang kedua, apabila direalisasikan, benar-benar datang dia, benar-benar hadir, maka Allah lipat gandakan 10 kali lipat kebaikan. Lah, kalau seandainya tidak hadir bagaimana? Apakah pahalanya hilang? Tidak. Dia tetap dapat pahala niat. Dari tanggal 8 sudah niat, saya pengen hadir khataman. Ternyata lupa belum daftar. HP-nya error. Atau mungkin kendaraannya dipakai anaknya. Atau ada hajatan hari ini, sedang di luar kota, libur Imlek kemarin belum pulang. Maka Allah masih tetap menyimpan pahala niat itu. Dia dapat pahala niat. Siapa yang niat berbuat baik, dia dapat 1 pahala. Kalau dia realisasikan, dia laksanakan atau dia amalkan, maka dia akan mendapatkan 10 kali lipatnya. Sebaliknya, siapa yang punya niat jahat, dia punya niat tidak baik, ada keinginan untuk menzolimi, menyakiti, mengambil hak orang lain, dia punya niat itu, ada keinginan. Walaupun sudah ada niat, sudah direncanakan, sudah membuat map, peta, udah macam-macam, udah siap perangkatnya, udah siap menyadap atau siap lain-lain gitu, Allah belum mencatat dosa atasnya. Baru dicatat oleh Allah kalau dia sudah benar-benar melakukannya. Itu pun hanya dicatat 1 keburukan. Kurang apa coba? Allah itu maha baiknya. Orang yang punya niat baik sudah dikasih pahala 1. Dia laksanakan niatnya 10 kali lipat kebaikannya. Orang yang punya niat jahat, tahan dulu. Kata Allah, mungkin dia tobat. Siapa tahu sebentar lagi dia mengurungkan niatnya. Kok niatnya sudah benar-benar dia lakukan, dosanya 1. Dosanya hanya 1. Tapi Allah maha memberi kesempatan untuk menerima taubat dan memberikan ampunan kepada yang melakukan perbuatan dosa. Nah, kembali ke bulan Rajab. Apa yang bisa kita lakukan? Selain puasa, sholat, apalagi? Termasuk sedekah, semuanya. Terutama tadi, sholat. Ya, sholat. Saatnya kita mengevaluasi sholat kita. Karena memang bulan Rajab itu lebih spesial mengevaluasi sholat dan memperbanyak sholat. Nanti bulan depan, Sya'ban, itu lebih fokus ke puasa, memperbanyak puasa. Sehingga Ramadan tiba, sholat tarawih bukan lagi kita cari yang mana yang paling cepat, tapi yang paling lama. Bahkan nanti siapa tahu ibu-ibu dari Temboro terus nanti Ramadan pengen ke sana lagi. Kenapa Ustaz? Siapa tahu pengen ngerasain sholat tarawih 30 juz semalam. Bener, 30 juz semalam. Kalau kita kan tadi Mbak Win berapa? Surat Al-Ikhlas 3 kali. Ini 30 juz beneran. Bener. Di Masjid Temboro itu kan dibagi menjadi beberapa halakoh, ya kan? Menjadi beberapa kelompok. Bahkan satu kampung itu. Ada kelompok tarawih yang pendek-pendek, biasanya simbah botak batu. Itu yang pendek-pendek. Yang penting cepat rampung. Nah, ada yang lebih dari itu, yang 1 juz, rata-rata 1 juz. Semalam 1 juz sehingga sebulan khatam. Misalnya awal tarawih tanggal 2 April juz 1. Besoknya juz 2. Akhir Ramadan juz 30. Tapi jarang.
Kelompok yang paling banyak itu kelompok yang satu malam satu kali khatam. Satu malam satu kali khatam. Quran itu kalau dibaca cepat, langsung dari juz 1 sampai juz 30, itu tidak lebih dari 9 jam. Pernah gak ibu baca? Belum ya? Kalau dibaca dari awal suratul Fatihah sampai 30, juz 30 minal jinnati wan nas, akhir surat An-Nas, itu tidak lebih dari 9 jam. Tapi kan ditambah dengan ruku, iktidal, sujud, ya kurang lebih sekitar 14 jam. 12 jaman lah. Bener. Yang nggak tidur, sholatnya semalam suntuk. Dari kapan mulainya? Dari ba'da maghrib. Ada yang ba'da isya. Karena sholat tarawih itu nggak harus ba'da isya. Sholat tarawih itu yang penting dikerjakan di waktu malam. Habis isya itu kan bisa jam 10 malam tuh. Ayo ketemuan kapan? Habis isya ya. Ternyata subuh. Kan sama juga habis isya. Iya, tapi yo nggak nyambung namanya. Kapan ke rumah? Nanti ya, habis zuhur. Ditunggu habis zuhur nggak datang-datang. Ya. Jam 4 sore. Katanya dia habis zuhur. Ya kan habis zuhur juga. Maksudnya sholat malam itu ya sholat yang dikerjakan setelah terbenamnya matahari. Tidak harus setelah isya. Jadi dari mulai ibadah maghrib udah nyicil, menjelang sahur sudah selesai. Keren itu. Kalau ada ibu-ibu, wah, saya jamin tuh, insya Allah masuk surga. Tapi apa kuat gitu? Hanya orang-orang tertentu, terutama yang bisa menikmati. Kalau nggak kuat boleh nggak usah pakai kursi, boleh, asal nggak ada bantalnya. Udah pakai kursi. Yang lain udah waladdallin, amin. Memang niatnya nyari tempat tidur, itu bukan sholat. Kalau memang niatnya sholat, betul-betul sholat. Dulu istrinya Rasulullah, ada seorang istrinya Rasulullah, Ummahatul Mukminin, ya, Ummu Salamah, itu pernah mengikat semacam tali di atas tiang-tiang masjid, bergelantungan talinya. Rasulullah melihat, ini tali-tali apa ini? Para sahabat menjawab, ini tali-tali yang dipasang oleh istrimu wahai Rasulullah, agar beliau mampu bertahan, berdiri lama dalam sholatnya. Rasulullah melihat itu, beliau merintahkan, lepas, suruh lepas. Kenapa? Kasihan kepada istri beliau. Beliau mengatakan, kalau kalian ngantuk, tidur. Jangan dipaksa sholat. Sebab kalau kalian ngantuk, sudah ngantuk, dipaksa sholat, nanti beliru-beliru bacaannya. Baca surat At-Tin keliru ke Al-Asr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Seharusnya falahum ajrun ghairu mamnun. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kenapa? Ngantuk. Kalau ngantuk jangan sholat, tidur. Karena kalau dipaksakan ngantuk sholat, baca Al-Kafirun enggak rampung-rampung. Wala ana, wala antum, ana antum, ana antum, ana antum. Kebolak-balik. Maka tidur dulu. Kalau sudah bangun, sudah fresh, baru sholat lagi. Sedemikian itu Islam mengajarkan kemudahan. Karena sesungguhnya ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Jangan dipersulit, jangan dimudahkan juga, apalagi gampang, nggak boleh. Standar sesuai dengan kemampuan kita. Jadi yang mampu sehari 30 juz boleh, nggak banyak. Nggak mampu sehari 30 juz, nanti ikut yang 1 juzan. 1 juzan. Masih nggak mampu, mulio, boleh gitu. Kalau kita mampu, nah apalagi sudah punya niat kan, sudah berangkat dari Jogja kemana? Ke Temboro. Ngapain? Nyari jilbab. Nyari jilbab. Kirain mau ikut sholat tarawih. Maka luruskan niat ibu-ibu ya. Luruskan niat ibu-ibu. Besok kalau ke Temboro, jangan pakai baju warna-warni gini. Pasti berbeda sendiri itu. Ya. Niatnya diluruskan. Niat thalabul ilmi. Karena pemandangannya terlalu indah. Apalagi lewat Tawangmangu, indah banget. Pasti nyari sate kelinci. Maka niatnya diluruskan. Jangan sampai kita walaupun hadir di majelis ilmu tapi niatnya bukan talabul ilmi. Allah tidak melihat apa yang kita lakukan,
tapi yang dilihat dan dinilai oleh Allah adalah apa yang kita niatkan. Innamal a'malu binniyat. Maka perbaiki salat kita. Salat, kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu min a'malihim yaumal qiyamah, merupakan amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Kalau kualitas salatnya baik, dianggap baik semuanya. Begitu pula sebaliknya. Nah, peristiwa Isra dan Mi'raj itu kan sering kita dengar. Pengajian Isra Mi'raj, tabligh akbar Isra Mi'raj. Biasanya kan dikisahkan bagaimana Rasulullah Isra Mi'raj. Termasuk juga Rasulullah diperlihatkan isi surga seperti apa kenikmatannya. Diperlihatkan juga isi neraka seperti apa dahsyatnya siksaannya. Tapi jarang yang mengetahui apa sebab Rasulullah di Isra Mi'raj. Kenapa? Kenapa Rasulullah sampai di Isra Mi'rajkan oleh Allah? Dan itu hanya terjadi pada diri Rasulullah, bukan kepada nabi-nabi yang lain. Ada yang tahu? Kalau tidak tahu, PR pertemuan yang akan datang. Karena saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami kejadian yang disebut dengan Amul Huzni, tahun penuh duka, tahun kesedihan. Bagaimana Rasulullah tidak bersedih? Yang pertama, paman beliau meninggal dunia. Abu Thalib itu pamannya Rasulullah yang selalu menjaga beliau, melindungi beliau, yang selalu mendampingi beliau, menolong beliau, tapi meninggal dunia. Dan yang paling beliau bersedih itu meninggal dunianya tidak dalam keadaan Islam. Itu yang membuat Rasulullah sedih, bukan kok meninggalnya Abu Thalib. Tapi Abu Thalib itu meninggal dunia dalam keadaan belum masuk Islam. Padahal Rasulullah itu sudah terus-menerus mentalkin, membimbing beliau, wahai pamanku, engkau hanya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saja, maka aku pasti akan menjamin engkau pasti masuk surga. Tinggal mengucapkan kalimat itu saja susahnya bukan main. Itu kalau bukan hidayah nggak mungkin. Banyak orang yang rumahnya dekat masjid tapi nggak pernah sholat. Iya. Bahkan non muslim banyak yang mengkaji Quran, belajar bahasa Arab, tapi belum dapat hidayah. Hidayah itu hak prerogatif Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Kesedihan itu kemudian turun ayat dalam Al-Quran, wahai Muhammad, sesungguhnya bukanlah engkau yang memberikan petunjuk, tapi Allah yang memberikan petunjuk. Maka nggak ada harapan. Saya sering ya, misalnya ibu-ibu datang ke pengajian itu udah bagus itu, hidayah. Benar-benar hidayah. Kalau bukan hidayah nggak mungkin bisa datang ke pengajian. Meskipun di pengajian wis turu, foto-foto, ya rapopo, sing penting ngaji. Berangkat dari rumah ke pengajian itu nggak gampang loh, betul nggak? Kadang ada yang sumpek nih ngomong wis ngaji wae. Niatnya macam-macam. Ada yang karena terpaksa ya nggak enak ya, saya dicopra-capri. Akhirnya terpaksa ngaji. Ada yang nggak enak, saya sudah dijemput, serapopo lah ngaji. Walaupun antara ruh dan jiwanya tidak sama, tidak apa-apa. Hidayah. Orang yang rumahnya dekat dengan masjid, bersebelahan dengan masjid, tinggal nyebrang saja. Kalau belum dikasih hidayah oleh Allah nggak bisa. Ada yang tiap hari dengar azan, tapi juga belum dapat hidayah. Tahu Jawa Karyan? Masih Jawa Karyan itu. Pas depan masjid gitu, non muslim. Tiap hari dapat, ya tiap hari dengar azan, tiap hari lihat orang sholat, tapi belum Allah kasih hidayah. Pas depan rumah. Iya. Maka kita yang dimudahkan oleh Allah melangkahkan kaki ke majelis ta'lim itu hidayah. Disyukuri aja, meskipun nggak maksimal ya serapopo, yang penting mangkat gitu ya. Paham nggak paham nggak masalah, yang penting hadir, yang penting kita datang. Tapi yang perlu kita lakukan adalah tadi, masa dari waktu ke waktu kayak gini terus? Harusnya kan ada peningkatan, terutama kualitas sholat kita. Hidup ini hanya nunggu waktu sholat sebelum kita disolatkan.
Coba dari waktu ke waktu sholat kita ini semakin baik, semakin benar, semakin khusyuk atau semakin ambiar. Di antara ciri orang yang terhindar dari sifat nifak, orang-orang munafik adalah orang yang khusyuk sholatnya. Tapi kalau susah khusyuk, bahkan malas melaksanakan sholat, itu tanda dalam dirinya ada sifat munafik. Kalau masih berat melaksanakan sholat atau tergesa-gesa dalam melaksanakan sholat, itu masih ada benih-benih kemunafikan dalam hatinya, harus dibersihkan. Ada kan kita lihat orang sholat kok bisa menikmati sholatnya lama, khusyuk. Kita sudah suudzon, mungkin punya hutang. Emang pikiran kita ini suka suudzon kepada orang lain. Lihat orang rajin pengajian, sok alim lah, sok ini. Lihat orang sudah hijrah, Allah mungkin hanya sehari 2 hari besok yang balik mana. Lihat orang sudah baik, kita sudah suudzon dulu, kayak nggak tahu masa lalunya. Kan begitu. Kita tidak puas melihat kebaikan yang ada pada diri orang lain. Seharusnya kan termotivasi. Oh ya Allah, dulunya kayak gitu, sekarang kayak gini, kapan saya? Gitu. Kita tidak boleh melihat masa lalu seseorang. Allah saja tidak pernah peduli dengan masa lalu seseorang. Kayak apa masa lalunya, yang dilihat oleh Allah adalah sekarang. Seperti apa dia, maka itulah yang menjadi penentunya. Nah, perbaiki kualitas sholat kita, maka hidup kita akan diperbaiki oleh Allah. Kenapa selama ini masih banyak masalah dalam hidup kita? Karena sholat kita belum beres. Sholat kita masih bermasalah. Baik itu waktunya bermasalah, tumakninahnya bermasalah, atau khusyuknya juga bermasalah, maka hidup kita akan penuh dengan masalah. Sebaliknya orang yang sholatnya sudah baik, benar, kalau tuh ada masalah, Allah akan segera singkirkan masalah itu dengan mudah. Punya masalah tapi seperti tidak ada masalah, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu seharusnya bukan tagline-nya begadaian, tapi tagline-nya sholat. Cuma kita kedahuluan ya. Kedahuluan itu seharusnya diganti. Sholat, iya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Sholat. Karena sholat itu ya, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah seseorang dari segala keburukan, termasuk juga kemungkaran, baik dari dirinya maupun dari orang lain. Nanti mulai dilatih kembali ya, baca-baca buku tentang sholat. Kalau selama ini kita belum bisa atau belum tahu apa artinya sholat, termasuk juga bacaan-bacaan sholat, ada kesempatan untuk belajar. Selama ini kita sering baca, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi setelah salam kita lupa lagi sama Allah ya. Masih sering ribah, masih sering ngerasani. Padahal inna sholati wa nusuki, termasuk orientasi kita kadang juga karena pamrih, pujian, minta balasan, imbalan kepada orang. Padahal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita kadang berbuat sesuatu karena masih ingin pujian, pengen dapat apresiasi, pengen disebut namanya. Kalau kurang hajinya saja, wah, saya sudah berhaji itu, bahkan haji plus. Kok nggak dicantumkan namanya? Akhirnya apa? Ya, tambahin. Berapa kali haji? 2. Haja. Itu India namanya. Maka hati-hati, jaga niat. Orang itu kalau sholatnya benar, insya Allah perilakunya benar. Ya. Belum, wah tambah dimarah-marahin tuh. Orang itu kalau sholatnya benar pasti benar. Nggak mungkin orang yang sholatnya benar kemudian perilakunya salah, itu nggak mungkin. Karena sesungguhnya seperti ini di gelas cangkir ini kan ada kopi. Kalau dituangkan kopi, nanti sabar dulu. Ya. Sebaliknya kalau ada air dituangkan air. Hati itu sama. Dalam hati seseorang itu kalau isinya kebaikan, maka akan tertuang kebaikan dari ucapan dan perilakunya. Begitu pula sebaliknya, kalau hatinya ini hitam kayak kopi tadi, ucapannya, perbuatannya juga hitam. Hatinya isinya kebun binatang, kafe ya, metu ya kebun binatang. Perilakunya sama seperti kebun binatang. Ini orang kalau nggak ngomong menyebutkan kebun binatang nggak marem gitu loh. Ada orang sidik-sidik ya nyebut nama binatang. Ya Allah. Padahal lisan ini harus dijaga.
Maka pada saat kita sholat itu kan dari mulai takbir sampai salam, boleh nggak kita mengucapkan kalimat-kalimat, kata-kata selain doa dalam sholat? Nggak boleh kan? Sudah Allahu Akbar terus kering dibuka pinnya, sebentar lagi sholat. Boleh nggak? Nggak boleh kan? Dari mulai takbir sampai salam tidak boleh disisipi ucapan-ucapan selain sholat. Nggak boleh kita. Sampai doa pun harus hati-hati. Nggak boleh doa yang aneh-aneh. Maka seharusnya begitu pula dalam kehidupan kita di luar sholat. Walaupun kita di luar sholat, tapi perilaku kita itu harus mencerminkan orang yang sholat. Sholat itu kan khusyuk ya. Bahkan Nabi menyebutkan as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Maka pada saat kita sholat itu, bayangkan. Orang sholat itu, kata Nabi, hendaknya dia melihat Allah. Kalau tidak sanggup, Allah melihatnya. Dia yakini bahwa sedang dilihat oleh Allah. Apakah ini hanya berlaku pada saat sholat? Enggak kan? Di luar sholat pun kalau bisa begitu. Di jalan, dimanapun, kita meyakini sedang melihat Allah. Kalau tidak sanggup, Allah melihat kita. Karena dari mulai salam, assalamualaikum. Ada yang mengatakan salam itu kan tengok kanan, tengok kiri, hablum minan nas. Padahal bukan. Kenapa kita pada saat selesai sholat itu diwajibkan membaca assalamualaikum warahmatullah? Apa artinya salam itu? Salam. Kita mengartikan kan keselamatan. Semoga keselamatan terlimpah atasmu. Itu kalau kita sampaikan, kita ucapkan kepada manusia. Tapi kalau kita ucapkan kepada Allah, itu artinya pujian dan harapan. Pada saat kita salam dari sholat assalamualaikum warahmatullah, lihat kanan dan lihat kiri, itu kita secara tidak sadar kita berdoa, ya Allah, engkaulah zat yang maha menyelamatkan dari aib-aib keburukan saya selama saya sholat. Termasuk juga Allah maha suci dari keburukan-keburukan yang kita sangkakan, yang kita nisbatkan. Kita sering menisbatkan Allah itu enggak adil, masa dia yang nggak pernah ngaji, uangnya banyak. Saya tiap hari ngaji, utangnya yang banyak. Kita sering menuduh Allah kan macam-macam, sok-sokan gitu, seolah-olah ngatur-ngatur Allah. Ya Allah, kalau kamu nggak ngasih saya uang, saya nggak mau ngaji lagi loh. Saya nggak mau sholat lagi. Emang Allah butuh kamu? Ma uridu minkum mir rizkin wa ma uridu minhum ayyut'imun. Allah tidak membutuhkan kita membalas atas apa yang Dia berikan. Dan Allah justru akan terus-menerus memberikan apa yang kita butuhkan. Banyak pelajaran berharga dari sholat yang bisa kita lakukan. Jadi kalau kita selama ini belum khusyuk, masih ada kesempatan belajar sholat khusyuk. Kalau kita belum paham artinya, masih banyak buku yang bisa kita baca agar kita tahu artinya. Untuk bisa khusyuk itu minimal 2 cara ini kita lakukan. Pertama, pahami apa arti bacaan dalam sholat kita. Dari takbir sampai salam kita pahami. Kalau sudah paham, akan memudahkan kita untuk bisa menghadirkan kekhusyuan. Yang kedua, pahami apa makna gerakan dalam sholat. Gerakan. Tahu artinya mengangkat tangan? Kenapa kok tangannya diangkat? Lalu kenapa bersedekap? Kenapa ada posisi ruku? Kenapa ada i'tidal? Kenapa ada sujud? Kenapa ada salam? Dan seterusnya. Ini harus kita pahami. Arti dari gerakan sholat, kalau kita paham apa artinya, akan menghadirkan kekhusyuan dalam diri kita. Jadi 2 hal ini. Pahami arti bacaannya. Yang kedua, pahami makna gerakan sholat. Mudah-mudahan bulan Rajab ini menambah kita untuk bisa lebih khusyuk dalam sholat. Dan sholat yang kita kerjakan, outputnya menjadikan kita semakin berakhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Mari bersama kita berdoa, mudah-mudahan doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah. Sebelum kita berdoa, kita awal dari suratul Fatihah sampai akhir surat Al-Baqarah. Ala hadiniha wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على نبينا ومولانا محمد في الأولين والآخرين ورضي الله تعالى عن كل ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa pasangan hidup kami, dosa anak-anak kami dan keluarga kami. Ampuni dosa-dosa saudara-saudari kami, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, kami memohon kepada Engkau, rahmatilah kami dengan Al-Quran ini. Hapuskan dosa-dosa kami karenanya. Angkat derajat kemuliaan kami dengan Al-Quran ini. Selamatkan kami ya Allah, bimbing kami ke jalan hidayah-Mu. Jadikan Al-Quran ini sebagai sahabat kami di dunia, yang selalu mendampingi kami di kala susah, duka, dilipur lara. Jadikan Al-Quran ini sebagai pelipur lara kami di alam kubur nanti ya Allah. Jadikan ia yang menuntun kami ke jalan surga-Mu yang paling tinggi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan Engkau jauhkan kami dari Al-Quran. Senantiasa basahilah lisan kami dengan Al-Quran. Mudahkan kami untuk bisa membacanya sepanjang hari, sepanjang malam. Tanamkan dalam hati kami kekhusyuan, kekhuduan, rasa ta'zim ketika kami membacanya. Mudahkan kami untuk bisa mentadabburinya dan mengamalkan kandungannya. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim, rahmatilah kami dengan Al-Quran ini. Berkahilah rumah tangga kami, rezeki kami, pekerjaan kami, hidup kami, waktu dan usia kami. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini sebagai kekuatan bagi hati kami yang lemah, hati kami yang rapuh, cahaya yang terus menerus menerangi jalan hidup kami, menuntun dan membimbing kami ke jalan hidayah-Mu ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, anugerahkanlah kepada kami keistiqomahan, istiqamah untuk bisa hadir di majelis ilmu, istiqamah dalam menjalin silaturahim, istiqamah di dalam melafazkan serta melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dan memperbanyak berzikir kepada-Mu ya Allah. Ya Rahmanu, ya Rahim, kami mohon kepada Engkau kesehatan, kesempurnaan dalam menggapai rizki, kesempurnaan dalam menggapai ilmu. Mudahkan kami semudah-mudahnya ya Allah, untuk menjadi pribadi hamba-hamba-Mu yang bermanfaat bagi orang lain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, anugerahkanlah kekuatan kepada kami, ketabahan dan kesabaran, serta kemampuan untuk bersyukur atas kenikmatan yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Jangan golongkan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang kufur nikmat ya Allah. Mudahkan kami untuk memperbanyak berzikir, menyebut nama-Mu dengan lisan kami, mengagungkannya dengan hati kami, serta mengamalkannya dengan anggota tubuh kami. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang tawadhu, hamba-Mu yang memperbanyak beristighfar, hamba-Mu yang memperbanyak bersolawat, hamba-Mu yang memperbanyak untuk membaca Al-Quran. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami
kemudahan untuk bisa menjadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Kami mohon ya Allah syafaat dari baginda Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala di hari kiamat. Kumpulkan kami dengan beliau di surga-Mu ya Allah, sebagaimana telunjuk dan jari tengah kami ini dekat sedekat-dekatnya ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Jagalah kesehatan kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, terimalah amal ibadah kami, dan kabulkan doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan khatmil Quran pagi hari ini menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita dan dimasukkan kita ke dalam surganya. Kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan dulu. Oh, makan dulu. Udah lapar. Suaranya di sini. Tanya jawabnya gimana nih, Ustaz? Belum dimatikan. Hah? Suaranya.